Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Air Sedunia tahun 2022, PBB melaporkan pengembangan air dunia. Ada 12 item atau 12 poin yang dilaporkan. Satu, tahukah Anda bahwa 99% air tawar di bumi tersimpan di bawah permukaan? Yang kedua, kami menyebutnya air tanah. Ketiga, sumber daya tak terlihat ini memberikan manfaat kritis bagi manusia dan sistem lingkungan. Keempat, sementara air permukaan semakin tidak terprediksi. Kelima, air tanah dapat diandalkan. Keenam, dan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat. 7, untuk mengungkap potensi air tanah lengkap. Kedelapan, selama memeliharanya untuk generasi masa depan. 9, kita perlu melindunginya dari polusi dan over eksploitasi. Ke-10, dan meningkatkan pengetahuan kita tentang bawah permukaan. Ke-11, membuat yang tak terlihat. Ke-12, bisa dilihat. Itulah ke-12 poin yang dilaporkan oleh PBB dalam rangka Hari Air Sedunia yang ke-30 tahun. Dengan tema Groundwater Making the Invisible Visible, atau air tanah membuat yang tak terlihat menjadi terlihat. Ini artinya air tanah tidak terlihat, tetapi dampaknya terlihat di mana-mana. Kita saksikan di seluruh dunia. Kemarin banjir di mana-mana, waktu musim kemarau kering juga di mana-mana. Hampir seluruh dunia banjir mengalami di tahun 2022 ini. Air tanah merupakan sumber air yang berasal dari hujan atau salju. Nah, itu sumber utamanya tetap turunnya hujan, kemudian meresap ke dalam rongga tanah. Nah, ini contoh dari dampak akibat air tanahnya tidak ada. Kalau di musim kemarau tidak ada hujan turun, kenapa sungai kering seperti di Katulampa ini atau di Sungai Ciliwung? Karena pada waktu musim hujan dasnya tidak bisa meresapkan air hujan. Dasnya rusak atau gundul, air hujan jadi run off semua, dampaknya banjir. Ini bukti nyata hujan dibuang selama 77 tahun di Indonesia atau sebesar 72%. Hujan terbuang percuma
yang mengakibatkan banjir di daerah-daerah. Ini hujan selama 1 tahun dibuang. Tapi kalau dasnya baik, hujan meresap, maka di musim kemarau sungai masih ada airnya yang mengalir karena ada aliran base flow, aliran dari air tanah. Jadi ini hampir semua di kota-kota besar. Ratusan tahun air tanah selalu disedot. Nah, ini contohnya di kota Jakarta selama 128 tahun ada 4.000 titik, hampir 4.000 ya. Nah, ini jutaan meter kubik per tahun. Terakhir nih kira-kira 35 juta meter kubik per tahun. Ini selalu disedot 128 tahun, sedangkan resapannya selalu dirusak. Hutan ditebang, dibuat pembangunan, resapannya hilang menjadi run-off yang tadi saya utarakan. Di Indonesia 72% hujan terbuang percuma. Tetapi tidak pernah dipelihara resapannya. Sumber dari air hujan tidak pernah meresap, justru resapannya ditutup dengan pembangunan, hutannya dirusak. Dampaknya sudah kita rasakan sekarang ini. Contoh satu kota Jakarta tadi menyedot air tanah. Pasti seluruh kota di dunia atau di Indonesia melakukan hal yang sama seperti di Jakarta ini. Peringatan Hari Air Sedunia yang ke-30 tahun ini berevaluasinya benar secara filosofi sesuai petunjuk Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini buku pembuktiannya, filosofi hakiki sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.